Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi teorema Pitagoras. Sebelumnya ada sedikit sejarah tentang teorema Pitagoras ini. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku, hanya segitiga siku-siku ya, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus. Jadi kalau sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlahkan itu sama dengan sisi yang miring kuadrat. Nah, seperti itu. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina ternyata sudah punya pemahaman tentang hubungan antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Nah, tapi kok bisa dikasih nama teorema Pitagoras ya? Bukannya suatu nama teori itu biasanya dikasih nama seorang yang menemukannya. Nah, ternyata karena waktu itu belum ada yang melakukan pembuktian pengamatan teori ini secara sistematis, dan Pitagoraslah sebagai orang pertama yang membuktikan pengamatan secara matematis, sehingga teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras. Keren ya. Oke, salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau yang biasanya kita sebut dengan triple Pitagoras. Nah, coba kalian pikir, gimana caranya peradaban pada zaman dulu sudah bisa membangun bangunan seperti piramid kalau bukan pakai pengetahuan hubungan antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, keren. Fakta lainnya adalah teorema Pitagoras versi awal yang menggunakan hubungan antar luas persegi berubah menjadi versi modern yang menggunakan hubungan antar panjang dalam segitiga siku-siku. Loh, kok bisa ya? Jawabannya adalah karena si akar 2. Akar 2. Kenapa dengan akar 2? Akar 2 ini diduga ditemukan oleh seseorang yang bernama Hippasus. Dia adalah salah satu pengikut Pitagoras. Pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi, dia berhasil menunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 2. Akar 2 ini tidak dapat dituliskan dengan tepat oleh bentuk pecahan, tetapi akar 2 menjadi nilai pasti dari panjang sisi miring segitiga siku-siku sama kaki yang ada di Pitagoras juga. Nah, ini penyebab dari dilema besar waktu itu. Nah, ingat pada zaman itu para matematikawan belum mengenal konsep bilangan irasional. Jadi belum ditemukan bilangan irasional. Jadi mereka cuma taunya bilangan rasional saja. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dengan pecahan. Nah, gara-gara si akar 2 ini, yang selanjutnya muncul konsep bilangan irasional. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi langsung ya. Selamat mengikuti. Oke, teorema Pitagoras mengatakan di dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, sebagai
Contohnya ini ada segitiga siku-siku. Panjang sisinya yaitu A, B, dan C. Sisi miring yaitu C. Sisi miring di sini adalah C, berarti C adalah sisi yang paling panjang. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, karena sisi C itu paling panjang, yang sisi miring paling panjang. Dari sini, dari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, bisa kita turunkan. Jadi kalau kita mencari A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mencari B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, pembuktian 1. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, panjang sisinya A, B, dan C. Kalau di sini A, berarti kalau kita cari perseginya, jadi luasnya ini A kuadrat. Begitu juga yang B. Kalau yang A ada 3 petak ya, 3 petak kali 3 petak. 3 kali 3 9. Jadi ada 9 petak ya ini. Jadi luasnya 9 satuan. Begitu juga B ada 4 petak. 4 kali 4 16 ya nanti. Berarti B kuadrat. Sedangkan C adalah dari B kuadrat ini, saya taruh sini ya, ditambah A kuadrat dari sini. Tadi A kuadrat ada 9 petak. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Begitu juga yang B kuadrat, ini sama dengan yang sebelah sini. Berarti bisa dikatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu kalau Pythagoras awal. Jadi pakai luas, hubungannya pakai luas. Pembuktian 2. Nah, seperti ini ya. Kalau pembuktian 2 lebih cenderung ke panjang sisinya, bukan luas persegi. Jadi panjang sisinya, untuk mencari panjang sisi. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini C kuadrat. Kalau ditutup berarti ini jadi A kuadrat, ini B kuadrat. Seperti itu. Oke, contoh soal nomor 1. Tentukan nilai X pada segitiga siku-siku berikut. A, ini sisinya 3 cm dan 4 cm, berarti X sama dengan berapa? Nah, seperti itu. Kita jawab. Ingat, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Yang sisi miring ini adalah X yang kita cari, berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat itu 9 ya. 16 tambah 9 25. Oke, ini masih dalam bentuk X kuadrat. Yang kita cari adalah X-nya saja. Berarti X sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 cm. Kemudian yang B, tetap yang kita cari adalah sisi miring, yaitu X. Di sini sisinya 4 dan 6. Oke, yang B berarti X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 4 kuadrat 16. 36 tambah 16 sama dengan 52. 52 kalau kita cari akarnya, jadi untuk menghilangkan kuadrat itu harus diakarkan ya. Jadi X kuadrat di sini ketemu 52. Bagaimana kalau X-nya saja? Yang ditanyakan X-nya. X sama dengan
akar 52. Kita pecah akar 52 itu faktornya ternyata akar 4 dikali akar 13. Akar 4 itu nilainya 2. Akar 13 itu bilangan irasional. Jadi tetap akar 13. Jadi 2 kali akar 13 sama dengan 2 akar 13. Oke, yang C. Kita cari sisi yang lain, yang sisi yang bawah ini ya. Ini sisi miringnya 10. Berarti yang C, X kuadrat sama dengan sisi miringnya 10, berarti 10 kuadrat dikurangi sisi yang lain di sini 8. Berarti dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat 100 dikurangi 8 kuadrat itu 64. Jadi dikurangi 64, 100 kurangi 64 sama dengan 36. Jadi X nya sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6 cm. Oke, yang D. Kita cari sisi miring lagi. Berarti X kuadrat sama dengan, di sini sisinya sama ya, 4 cm 4 cm. Berarti sudut ini 90 derajat, ini 45 derajat, ini 45 derajat gitu ya. Oke, X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan 32. X kuadrat sama dengan 32. Kita mencari X nya saja, berarti X sama dengan akar 32. Akar 32 berapa? Berapa kali berapa yang angkanya sama dengan 32? Nah, tidak ada. Jadi kita pecah 32 ini. Cari faktornya 32. Faktornya 32 yang bilangan yang bukan akar itu 16 ya. Jadi 16 dikali 2. Akar 16 jadi 4. Akar 16 kan 4. 4 kali 4 16. Jadi akar 16 sama dengan 4. Akar 2. Nah, akar 2 ini bilangan irasional ya tadi ya. Jadi 4 akar 2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Kalau lancip sudutnya di bawah 90 derajat. Kalau siku-siku pas 90 derajat, kalau tumpul di atasnya 90 derajat. Nah, suatu segitiga dengan sisi terpanjang C dan dua sisi lainnya yaitu A dan B berlaku kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu adalah segitiga lancip. Kalau jumlah C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti lancip. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, nah ini pasti segitiga siku-siku. Karena ini Pitagoras ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti segitiga siku-siku. Selanjutnya C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi hasil C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka disebut segitiga tumpul. Oke, contoh soal. Tentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi sebagai berikut. Yang A 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Oke, kita jawab. Ingat, sisi terpanjang adalah sisi miring. Berarti kalau yang A ini sisi yang terpanjang adalah 6. Berarti 6 ini adalah sisi miringnya. Berarti C kuadrat sama dengan
A kuadrat ditambah B kuadrat. Coba kita substitusikan di sini. C kuadrat berarti 6 kuadrat sama dengan A kuadrat itu 4 ya, 4 kuadrat, B-nya 5 misalkan, 5 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36, sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Nah ini, coba kita jumlah. 36 sama dengan 16 ditambah 25 sama dengan 41. 36 dan 41 berarti kurang ya, kurang dari ya. 36 kurang dari 41. Kalau kurang, C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka disebut segitiga lancip. Oke, yang B. Yang B adalah 9, 12, 15. Sisi terpanjangnya adalah 15, berarti C kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 ya. Kita langsung 15 kuadrat 225 sama dengan 9 kuadrat 81, 12 kuadrat sama dengan 144. 225 sama dengan 81 kuadrat ditambah 144, ketemunya 225. Sama ya, sama. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga siku-siku. Oke, yang C. Ini sisi terpanjangnya adalah 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Di sini 16 sama dengan 4 tambah 9, 13. 16 lebih besar dari 13. 16 dan 13 besaran 16 ya, berarti tandanya 16 lebih besar dari 13. Jadi segitiganya adalah tumpul. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya triple Pythagoras. Triple itu berarti 3 ya. 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Bilangan asli berarti tidak pecahan, terus tidak desimal. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu. Oke, misalkan ada segitiga siku-siku, misalkan panjang sisinya di sini 3, terus ini 4, berarti sisi lainnya 5. Loh, kok bisa tanpa menghitung? Nah, ini yang dinamakan triple Pythagoras. Kalau kalian ingat, pasti nggak usah menghitung, sudah tahu jawabannya ya. Kalau 3, 4, sisi miringnya pasti 5. Nah, seperti itu. Ini adalah triple Pythagoras. Ada lagi segitiga siku-siku, misalkan di sini 4, di sini 6. Sisi miringnya ketemu 2 akar 13. Nah, berarti bukan triple Pythagoras ini. Kalau triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisinya. Oke, ada 4 macam tipe triple Pythagoras. Banyak sekali, Pak. Nah, ini tipe 1 3, 4, 5. Tipe 2 5, 12, 13, tipe 3 7, 24, 25, dan tipe 4 8, 15, 17. Nah, seperti itu. Maksudnya gimana, Pak? Ini maksudnya gini, triple Pythagoras itu kan sudah pasti ini ya. Misalkan 3 dan 4 ini sisi miringnya pasti ketemu 5. Kalau kalian hitung seperti yang tadi pakai akar itu tadi ya, pasti ketemu 5 sisi miringnya. Kemudian tipe 2, misalkan sisi yang pertama 5, sisi kedua 12, sisi miringnya pasti 13. Sisi miring itu sisi paling panjang. Begitu juga tipe 3 dan tipe 4. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ingat, itu
tidak usah menghitung lagi, langsung saja. Kalau 7 24 ya pasti 25, seperti itu. Dan tipe ini, 4 tipe ini bisa kalian hafalkan ya, hanya 4 saja, nggak usah dihafal semua. Triple Pythagoras banyak sekali, tapi kalian bisa mengingat hanya 4 ini. Lainnya bisa kalian turunkan seperti ini. Jadi misalkan tipe 1 ini 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8, 5 tambah 5 10. Selalu kelipatannya, berlaku kelipatannya. Terus 6 tambah 3 9, 8 tambah 4 12, 10 tambah 5 15, begitu. Dan bukan terakhir ya, ada lagi banyak sekali ini, enggak saya tulis semua. 9 tambah 3 12, 12 ditambah 4 16, 15 ditambah 5 20. Nah, dan seterusnya, berlaku kelipatan. Begitu juga tipe 2, 5 tambah 5 10, 12 tambah 12 24, 13 tambah 13 26, dan seterusnya. Tipe 3 juga sama kelipatannya, 7 tambah 7 dan seterusnya. Begitu juga tipe 4. Nah, jadi yang saya maksud tadi biar tidak mengingat semuanya, jadi mengingat tipe yang berwarna merah itu ya, tipe 1, 2, 3, dan 4 yang paling atas itu saja. Nah, itu cara mencari triple Pythagoras. Wih, banyak sekali Pak. Ini misalkan di sini A dan B. A dan B ini saya tulis berdasarkan faktor dari tipe 1 ya, ini faktor dari tipe 1. Misalkan 2 ini kan faktor dari 6, terus juga 4 bisa, 1 itu banyak sekali nyambung ke ini, bisa semua angka ya kalau 1. Terus 4 di sini tipe 1 kan ada 4. Terus 3, nah di sini juga ada. Oke, ini sudah saya tulis seperti ini. Terus kita substitusikan ke rumus ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4, dikurangi B kuadrat itu 1. 4 kurangi 1 berarti 3 ya, 3. Terus 2AB berarti 2 kali A, A nya 2, 2 kali 2 4, dikali B, B nya 1. Jadi 2 kali 2 4, dikali 1 4. Terus rumus ketiga, A kuadrat ditambah B kuadrat. A nya itu 2, 2 kuadrat 4, ditambah B nya 1, 1 kuadrat itu 1 ya. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi triple Pythagorasnya 3 4 5. Tipe 1 ya. Ini. Selanjutnya sekarang 3 sama 1. A kuadrat berarti 3 kuadrat itu 9, dikurangi 1 kuadrat 1, 9 kurangi 1 8. 2 kali A kali B, jadi 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Sekarang A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu 9 ya, 3 kuadrat kan 9, ditambah 1 kuadrat tetap 1, 9 tambah 1 10. Nah, jadi Pythagoras, triple Pythagorasnya 8 6 10. Pak kok enggak 6 8 10? Ya terserah ya, apa, cuma penataannya aja. Yang penting sisi yang paling panjang itu sisi miring. Nah, patokannya di sisi miringnya. Sisi miring itu sisi paling panjang. Begitu juga seterusnya. Nah, seperti ini
biar nggak panjang-panjang ya. Bisa kalian cari sendiri. Oke, selanjutnya segitiga khusus. Ada segitiga khusus. Segitiga siku-siku sama kaki. Kakinya mana? Ya, kakinya ini. Sama kan ya panjangnya. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, berarti sudutnya bisa kita tentukan. Yang siku-siku berarti 90 derajat. Jadi sisanya 45, 45. Nah, seperti itu kan ya. Oke, dalam segitiga khusus ini, maka kalau dikaitkan dengan teorema Pythagoras berarti khusus juga. Nah, seperti itu. Misalkan di sini saya umpamakan saja ya, A. Berarti di sini juga A, panjangnya sama kan? Kalau angkanya sama di sini misalkan 2, di sini juga 2, 3 ya, sini 3, 4 juga 4. Maka sisi miringnya itu adalah, kalau di sini A, ini A, berarti sisi miringnya adalah A akar 2, A kali akar 2. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, gara-gara si akar 2 tadi. Ini karena ada hasilnya ini. Selanjutnya ada konsep bilangan irasional. Nah, seperti itu. Kalau A ini saya ganti 4, ini juga 4, berarti sisi miringnya 4 akar 2. Kalau 3, ini 3, berarti 3 akar 2. Terus 10, ini 10, berarti sisi miringnya juga 10 akar 2. Nah, seperti itu ya. Jadi perbandingannya adalah A dibanding A dibanding A akar 2. Oke, contoh soal. Tentukan nilai A pada segitiga siku-siku berikut. Ini 3 cm, ini juga 3 cm. Berarti bisa kita tebak langsung saja. Jadi hasilnya 3 akar 2 cm. Oke, segitiga khusus. Selanjutnya, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, segitiga khusus ini. Terus hubungannya dengan Pythagoras gimana, Pak? Nah, ini hubungannya. Misalkan di sini sisi A. Kalau sisi yang alasnya ini A akar 3, berarti sisi miringnya itu adalah 2 kali A. Ini khusus juga. Jadi perbandingannya adalah A akar 3 dibanding A dibanding 2A. Contoh soal, tentukan nilai X dan Y pada segitiga siku-siku berikut. 5 ini adalah A ya, 5. Misalkan 5 ini A. Berarti sisi miring itu 2 kali A. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Kalau sisi Y itu A akar 3. A nya berapa? 5. Berarti 5 akar 3. Nah, seperti itu. Oke, itu segitiga khusus. Lanjut. Contoh soal. Tentukan nilai A pada segitiga siku-siku berikut. Nah, ini A-nya kita cari. Oke, ada bantuan dari triple Pythagoras. Ini 3, ini 5. Sisi miringnya yaitu 5. Kita cari 3, 5 berarti ini ya. Berarti sisi lainnya yaitu 3 dan 4. 3 sudah, berarti ini 4 cm. Gampang ya. Ya, kalau ingat kalian nggak usah ngitung. Oke, yang B. Ini sisi miringnya A. Yang kita cari sisi miring. Sisi lainnya yaitu 9 dan 12. Kita cari saja di sini. 9 dan 12 mana? Sisi ini. Berarti sisi miring sisi paling panjang yaitu 15. Berarti A-nya
15 cm. Terus yang C, banyak ya. Yang C 8 sama 17, 8 sama 17 ini ya. Berarti 8 sudah, 17 sudah. Berarti sisi yang lain yaitu 15. Berarti A ini 15. Oke, setelah itu yang A ini 8 ya, sama panjangnya, ada tandanya sudah. Ini panjangnya sama ya, 8 sudah ada tandanya. Jadi 8 sama 10, sisi miringnya 10. Dicari di sini. 8 sama 10. Nah, ini 10 sudah sisi miring, 8 sudah, berarti 6. Ini 6. Oke, selanjutnya 35, berarti 4 ya tadi. Nah, yang ini tadi sudah, berarti 4 cm. Yang terakhir ini ada tandanya, ini berarti 5 sama 13, sisi miringnya 13 ini ya. 5 sama 13, yang belum adalah 12, berarti A nya sama dengan 12. Pak, kok enak Pak? Ya kalau kalian ingat ya enak, nggak usah ngitung. Kalau kebetulan triple Pitagoras. Kalau tidak triple Pitagoras, kayak tadi bilangan irasional, akhirnya hasil akhirnya adalah akar, bentuk akar. Nah, seperti itu. Oke, contoh soal nomor 2. Tentukan panjang sisi CD. Oke, kita jawab. Di sini kalau kita amati, CD itu sama dengan AC. AC yang ini ya, dikurangi AD. Nah, CD sama dengan AC kurangi AD. Jadi kita cari AC-nya dulu, karena AC-nya ini belum diketahui. AC itu sisi yang lain ya. Berarti rumusnya AC kuadrat sama dengan sisi miringnya di sini adalah 40. BC itu ya. BC kuadrat dikurangi sisi yang lain ini 24. AB, sisi AB. Sisi AB kuadrat. Oke, kita isi BC kuadrat sama dengan 40 kuadrat dikurangi AB, AB-nya 24 kuadrat. 40 kuadrat sama dengan 1600 dikurangi 24 kuadrat itu 576. 1600 kurangi 576 sama dengan 1024. Ini masih dalam bentuk AC kuadrat. Kita mencari AC-nya saja, berarti kita akarkan. AC sama dengan akar ini 1024. Akar 1024 sama dengan 32. Nah, sudah ketemu AC-nya. Sekarang kita mencari AD. Di sini AD kuadrat itu sama dengan sisi miring. Sisi miringnya di sini 26 ini ya. BD kuadrat dikurangi AB kuadrat. Langsung kita isi BD 26 kuadrat dikurangi AB 24 kuadrat. 26 kuadrat 5, 26 kuadrat 676 dikurangi 24 kuadrat 576. 676 dikurangi 576 sama dengan 100. Masih dalam bentuk AD kuadrat 100 ini. Yang kita cari adalah AD-nya saja. Berarti AD sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10. Karena 10 kali 10 100. Nah, seperti itu. Maka kalau AC-nya sudah ketemu dan AD-nya juga, berarti kita hitung CD-nya. CD yaitu AC dikurangi AD. AC-nya tadi 32 dikurangi AD 10, berarti sama dengan 22 cm. Nah, seperti itu. Oke, contoh ketiga, tentukan tinggi limas berikut. Tinggi limas. Oke, ini pengantar dari itu ya, dari materi ini. Nanti kita pelajari
limas ini di materi selanjutnya. Oke, kita jawab. Dari sini kita bisa cari tingginya dulu. Pak, 26 itu bukannya tingginya limas. Bukan. Itu tingginya segitiga yang membentuk limas, bukan tingginya limas. Kalau tingginya limas itu tegak lurus, bukan miring. Hati-hati ya, 26 bukan tinggi limas. Terus menghitung tingginya gimana? Kita pakai Pitagoras. Misalkan kita gambar garis di sini ya. Nah, ini kan sudah membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini adalah tingginya, tinggi limas. Jadi tinggi limas itu tegak lurus, bukannya miring. Jadi 26 itu bukan tinggi limas. Oke, ini tingginya. Terus berarti ini berapa? Nah, ada petunjuknya 20 ini. Berarti ini separuhnya 20. Separuhnya 20 yaitu 10. Nah, bisa kita hitung. 10 sama 26 berapa? Nggak ingat. Oke, kita cari dengan menghitung saja. Jadi T kuadrat itu sama dengan sisi miringnya 26 ya. 26 kuadrat. Jadi 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan 26 kuadrat itu 676 dikurangi 10 kuadrat 100. 676 kurangi 100 sama dengan 576. Masih dalam bentuk T kuadrat. Yang kita cari T-nya saja. Jadi T sama dengan akar 576 sama dengan 24 cm. Nah, tingginya 24 cm. Oke, selanjutnya terakhir ini kayaknya ya. Contoh soal nomor 4. Tiang sebuah antena, tiang bukan orang ya. Ini tiang. Tiang sebuah antena TV dihubungkan dengan kabel sepanjang 13 meter seperti pada gambar. Nah, ini kita jawab. Oke, misalkan ini saya geser. Nah, saya geser ke atas ini ya. 5 meternya saya geser ke sini, terus 4 meternya saya geser ke kanan sini. Maka ada gambar segitiga siku-siku yang berwarna, yang bergaris kuning ini ya. Segitiga siku-siku yang alasnya itu 5 meter, sisi miringnya 13, dan kita cari X nya ini dulu. 13 dan 5 berapa? Berapa sisi yang lain? Nggak ingat lagi. Oke, kita hitung manual saja. Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat kan ya. 13 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 5 kuadrat itu 25 ya. 169 kurangi 25 sama dengan 144. Masih dalam bentuk X kuadrat. Yang kita cari adalah X saja. Jadi X sama dengan akar 144. Akar 144 itu 12. Jadi X nya itu 12. Apakah tingginya 12? Tidak. Ini kan masih ada gambarnya ini ke bawah ini. Ini ke bawah berapa? 4 meter. Berarti panjang tiangnya adalah X-nya tadi sudah ketemu 12. Berarti 12 ditambah 4 sama dengan 16 meter. Tinggi antena 16 meter. Tinggi banget ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.
sing kudu semangat belajar. Kue supaya cita-citamu tercapai. Nduk, Le, ini temen-temen oleh sekolahmu supaya cita-citamu keturutan.